tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rehab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara bayangin, ya, rajanya marah, apinya dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Anda lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami masalah persoalan, tantangan rintangan menghadang. Dan ketika tidak nurut, tidak nyembah patungnya Nebukadnezar, ancamannya adalah mati. Tetapi mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut titah baginda, raja. Tetapi mereka lebih takut sama Tuhan. Dan mereka berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patungnya raja. Dan mereka jawab, kalaupun Tuhanku tidak nolong, ya sudah, aku tetap tidak akan menyembah. Aku tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian makan mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Apa yang terjadi, saudara? Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, iya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.
Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, Anda lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam model apapun tidak bergeming, tetapi tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetap yakin dan percaya, dia tetap menyembah Tuhannya yang hidup. Dia tidak mau tunduk menyembah patung berhala. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, ketika engkau yakin dan percaya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allahmu tidak akan membiarkan engkau hancur, tidak akan membiarkan engkau jatuh, terkapar, mati, tidak berdaya. Dan Allahmu selalu siap menolong tepat pada waktunya. Maka engkau bisa menjalaninya sambil terus bersyukur. Kenapa saya ajak Anda terus penuh dengan Roh Kudus, terus memuji dan menyembah, supaya semakin hari semakin kau kuat dan gagah perkasa. Kan di balik pujian penyembahanmu itu, Allah hadir di atas pujian penyembahan orang benar. Dan kalau ada hadir bersama dengan engkau, apapun yang terjadi, tidak akan membuat engkau celaka. Ya, apapun yang orang perbuat kepada engkau, saat ini orang perbuat kepada saya tetap ada di hadapan saudara. Kenapa? Bukan karena saya kuat dan gagah perkasa, tetapi penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, ya, perlingkupan Allah, bahkan covering Tuhan ada dalam hidupku, sehingga bisa terhindar dari malapetaka, mara bahaya, dari maut sekalipun. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kalau datang sama Tuhan, datanglah sungguh-sungguh dengan segenap hati. Jangan cuma biasa-biasa, jangan cuma main-main. Ya, engkau tidak akan kuat. Tetapi semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kau tertanam pada aliran sungai kehidupannya Tuhan. Ada kehidupan dalam dirimu. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada peningkatan-peningkatan terjadi dalam hidupmu. Dan semakin engkau terus tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan, semakin hari semakin kau berbuah lebat. Dan buahmu manis rasanya. Dan hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang luar biasa. Happy endingnya mereka diangkat, ditinggikan raja, dikasih kedudukan yang luar biasa. Kita lihat lagi yang kedua. Ya, Daniel 6 ayat 4 sampai 7. Di mana Daniel ini orang pandai, orang luar biasa, tetapi banyak membuat orang-orang iri hati. Ya, membuat semua orang iri hati. Daniel 6 ayat 4. Lihat ini saudara. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Daniel bisa luar biasa, kenapa? Karena dia mempunyai roh Allah yang luar biasa. Ketika Anda sudah penuh Roh Kudus, jangan diam aja. Jangan dibiarkan Roh Kudus itu diam, tidak bergerak. Jangan. Tetapi mari terus luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Terus memuji, menyembah, terus berbahasa roh. Supaya engkau jadi luar biasa. Ya. Kemudian
Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara, dicari-cari kesalahannya. Kenapa? Karena orang iri hati. Dicari-cari, mungkin difitnah, ya. Mau didorong, mau dijatuhkan, model apapun. Anda baca di rumah ini nanti semuanya, ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, hati-hati. Jangan engkau goyah dengan tawaran-tawaran kedudukan, ya, duit, jabatan, dan sebagainya. Jangan. Tetapi tetaplah berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Dan orang-orang yang licik, orang yang iri hati ini mempunyai akal yang tidak baik. Dia mencari kesalahan Daniel, yaitu sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari ibadahnya, supaya menyembah raja. Ya, kita lompat ke selanjutnya. Ayat 14 mungkin. Nah, ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja ini sayang sama Daniel, karena Daniel ini pintar, Daniel ini luar biasa. Tetapi karena ada orang-orang yang iri hati, dengki, berusaha menjatuhkan, berusaha mengambil nyawa, ia mematikan, begitu dibuat mati gitu ya. Ada saja acaranya, akalnya yang licik. Dan ketika raja yang begitu mengasihi Daniel, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena titah yang diberikan, perintah yang sudah dikeluarkan, dan bisa dicabut kembali. Maka sedihlah raja, tetapi tetap harus dijalankan. Dan Daniel dimasukkan ke dalam mulut gua singa. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai yang para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Bayangin, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur dan ia tidak dapat tidur. Raja aja nggak bisa tidur, ya, karena raja tidak menyangka akan ada perbuatan licik dari anak buahnya. Dan pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dengan pergi dan dengan terburu-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja,
Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacita raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Happy endingnya, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi sampai dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal, untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara, kita lihat dua ini, ya. Daniel juga mengalami sesuatu terjadi. Karena orang iri hati, orang ingin merencanakan kejahatan, kalau bisa mati, ya. Dibuang ke mulut singa, mati. Habislah sudah. Tetapi ketika Daniel tidak bersalah, dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dia menjaga hidupnya, terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai kekudusan. Layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka singanya nggak doyan sama Daniel. Ya, Tuhan buat mulut singa itu terkatup rapat, dan Daniel utuh, tidak kurang sesuatu apapun. Dan hal itu menyenangkan hati raja, dan dibalik semua yang terjadi, raja mengenal dan raja melihat dan tahu bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa. Dan raja memberikan titah semua kepada semua orang untuk menghormati dan menghargai Allahnya Daniel. Dan Daniel diberikan kedudukan yang tinggi, yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, rencana apapun yang dibuat oleh musuh-musuhmu, oleh orang yang iri hati kepada engkau, jangan goyah, jangan takut. Tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, tetap berjalan maju bersama Yesus. Ya, kalau engkau takut, engkau mundur, tidak terjadi mujizat. Tapi kalau engkau yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau terus maju dan maju dan maju. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau seorang diri. Dia selalu menyertai engkau. Dia selalu melindungi, mengcover, memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda. Dan dia akan membuat engkau tetap tegak berdiri, bertahan, berkemenangan. Dan yang happy endingnya, engkau berkemenangan. Di balik semua terjadi, ada berkat Tuhan yang tidak terduga yang akan diberikan dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Hari ini Anda mendengar tadi pesan Tuhan melalui Bapak David SP Tam. Ya, ada semua yang ada di sini. Dengar tadi Bapak SP David Tam itu berkata apa? Ada orang yang menyerang Cik Ling 2 kali lipat. Artinya 2 kali lipat. Ya, serangannya luar biasa. Memakai kuasa kegelapan apapun bentuknya untuk menghancurkan Cik Ling. Tetapi jangan takut, ada tembok besar kayak tembok Cina itu ya. Wang Li Janjen itu tembok Cina yang besar, yang menjadi benteng. Yang digambarkan adalah benteng Tuhan. Ada Tuhan yang membentengi, yang meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Asal benar, saudara. Kita kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita kalah. Belum sampai di medan perang sudah gagal. Belum sampai berjalan sampai ujung sudah gagal di tengah jalan. Ya, sudah tidak kuat.
Tetapi kalau engkau benar, engkau terus berjalan bersama Tuhan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi, apapun boleh menyerang, apapun. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus ada menyertai engkau. Roh Kudus tidak akan membiarkan engkau jatuh, terkapar, tergeletak, apalagi mati. Mati tidak bergerak, tidak. Saya pernah sampaikan pada saudara waktu saya tiba-tiba ada orang yang menyerang saya, tetapi tiba-tiba ada seorang jubah putih di depan saya. Dan ketika Tuhan Yesus ada di depan saya, maka serangan itu tidak mengenai saya, tetapi kembali kepada pengirimnya. Dan hari ini, ketika saya mendapat pesan-pesan Tuhan, Tuhan perlihatkan ada seorang wanita yang muncul. Tetapi Tuhan perlihatkan ada tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan sendiri mendorong, melempar wanita itu. Sehingga jatuh ke belakang. Ya. Dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan ada dalam diri saya. Dan saya boleh terus melayani pekerjaan Tuhan. Selama Tuhan masih mau pakai, Tuhan pasti bela saya. Asal benar. Dan hari ini Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut terhadap apapun, tantangan-rintangan. Kalau cuma yang kecil-kecil itu biasa, saudara. Kalau masalah rumah tangga, keluarga, ya, suami nggak pulang-pulang, itu kecil, saudara. Tuhan mau engkau sujud di hadapan Tuhan. Tuhan mau engkau tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan mau engkau terus berdoa, memuji, menyembah, terus mengandalkan Tuhan, terus ngandal Gusti, terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Engkau terus minta sama Tuhan, engkau terus pegang itu salib yang bercahaya. Dan ketika kau tersungkur di kaki Tuhan, pertolongan tidak pernah terlambat. Ya, Tuhan bawa suamimu kembali dengan caranya yang ajaib. Tanpa engkau bersusah payah. Tuhan bawa suamimu, ya, baik-baik sudah bertobat di depanmu. Bukan masih belum bertobat, dibawa pulang, malah menghabiskan. Ya, percayalah doa seorang istri yang benar itu besar kuasanya. Dan hari ini juga saya percaya, ketika saya terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, asal terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dan Tuhan tidak akan membiarkan iblis untuk mengambil nyawa saya. Walaupun terkadang hati ini takut, ya, hati ini kecut loh, saya pasti tidak takut mati. Tapi ketika saya takut, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Kalau engkau takut, itu malah terjadi dalam hidupmu. Tetapi kau harus percaya. Ketika engkau percaya, engkau berjalan bersama aku. Gadaku dan tongkatku menyertai engkau. Engkau berjalan bersama aku. Aku yang menyertai, aku yang berperang sebagai gantimu. Engkau cuma berdoa. Saudara, engkau cuma berdoa aja. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan yang beracara, musuhmu akan lari terbirit-birit meninggalkan engkau. Dan engkau tetap tegak berdiri, engkau tetap berkemenangan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saya bersyukur kalau saya masih boleh ada di depan saudara. Berarti Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani saudara di tempat Zoom ini. Makanya Tuhan masih pelihara saya. Dan Tuhan luputkan saya dari maut, dari malapetaka dan mara bahaya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita kalau ada di Zoom ini jangan main-main. Kita berikan waktu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Yang terbaik, berikan pujian penyembahanmu yang terbaik. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percayalah semua yang disampaikan pesan-pesan Tuhan, itu iya dan amin pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya dipakai Tuhan menyampaikan pesan Tuhan baik melalui penglihatan nubuatan dari tahun 83 sampai hari ini tahun 2026. Dan saya merasakan dan melihat nyata sendiri semua pesan Tuhan itu terjadi, tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Mau cepat, mau lambat, semuanya pasti terjadi. Semuanya menuju pada kesudahannya. Anda baca di Habakuk, ya. Di situ dikatakan walaupun berlambat-lambat, tetapi menuju kesudahannya. Saya pernah mendapat pesan Tuhan, ada yang cepat langsung terjadi besok,
Ada yang seminggu terjadi, ada sebulan lagi terjadi, ada yang setahun lagi terjadi, ada yang 10 tahun baru terjadi. Tetapi tahukah saudara kenapa Tuhan memberikan pesan-pesan itu? Yang 10 tahun baru terjadi. Tuhan memberikan waktu selama 10 tahun belum terjadi. Kita sudah mempersiapkan diri. Sudah menyediakan segala sesuatu. Dan ketika 10 tahun benar-benar pesan Tuhan itu terjadi tergenapi. Kita sudah siap. Kita tidak jatuh tersungkur atau tergeletak. Tidak berdaya. Tidak. Tetapi kita sudah ada persiapan. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Dan kita sudah siap mandiri. Berdikari sendiri. Berdiri sendiri. Ya, tidak bergantung kepada pimpinan kita atau atasan kita. Tidak. Dan hari ini, mari. Kita lihat ya pesan Tuhan. Yang gampang-gampang aja. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan juga semua yang ada di Zoom ini. Ya, di mana pesan Tuhan hati-hati. Yang gampang aja ya. Hati-hati kalau berjalan. Jangan sampai jatuh terpleset. Ya, yang saya ingat aja Cik Meyung. Dia bersaksi, Bu, Ibu kasih tahu penglihatan hati-hati. Saya berjaga-jaga. Ya, saya berjaga-jaga waktu saya ikut retreat. Saya naik gunung bersama teman-teman. Saya perhatikan jalan di bawah. Saya jalan pelan-pelan. Saya terus berbahasa roh. Nah, saudara, ini pakai hikmat Tuhan. Ketika dia terus berbahasa roh, saya jalan sampai di atas, saya selamat. Ya, saya selamat, saya tidak jatuh karena saya terus berbahasa roh. Teman saya yang jatuh. Saudara, ketika Anda mendengar pesan Tuhan, hati-hati. Anda terus berbahasa roh, terus berjaga-jaga. Maka Tuhan luputkan dari kejatuhan itu. Cik Meyung sehat, pulang pergi sehat, selamat, tidak jatuh. Tapi ada seorang ibu di sini, ya, yang juga bersaksi sama saya. Cilingling pesan Tuhannya saya jatuh, saya barusan jatuh beneran. Sama hari ini Ibu Dewi Mariati. Ibu Dewi Mariati itu 94 loh umurnya, saudara. Tuhan tuh sayang, Tuhan sudah ingatkan hati-hati. Ya. Jangan jatuh, yang saya cuma ingat hati-hati kalau jalan jangan jatuh. Ada 2-3 kali mungkin, tapi yang terakhir saya nggak ingat tetapi anaknya ingat. Cik Lili kan ngomong hati-hati, mama itu megang piring tapi terus jatuh. Lah kok ya persis dia megang piring terus jatuh. Saudara, bukan secara kebetulan, tapi Tuhan itu mau menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang dia sampaikan, Roh Kudus sampaikan melalui lidah bibir saya, itu benar-benar terjadi. Tergenapi, tidak dikurangi, tidak ditambahi, pas kejadiannya dan pas kronologinya. Dan hari ini mari, ketika engkau mendapat pesan Tuhan, engkau mulai berdoa, engkau mulai menghidupinya dengan doamu. Engkau terus memuji dan menyembah. Engkau yakin dan percaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau yakin dan percaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Umpama nih kau buka toko sepi, nggak ada orang yang masuk. Tetapi pesan Tuhan berkali-kali doa. Karena melalui doamu semua penghalangnya tersingkirkan. Melalui doamu roh iblis, roh ular semua keluar. Semua yang menghalang, menghadangi berkatmu semua keluar. Dan mulai terang tempatmu. Mulai seorang jubah putih ada di tempatmu. Dan ketika seorang jubah putih ada di tempatmu, semua keluar. Bersih. Dan ketika bersih, pintu terbuka bagimu. Banyak orang masuk. Dan buka tutup lacimu tidak lagi kosong. Tetapi banyak mendapat duit di situ. Nah, ketika engkau mendengarkan pesan Tuhan itu, engkau cuma berdiam diri mendengar. Sambil berkata, kok gak mari-mari ya Tuhan? Kok cek akene ya Tuhan setan? Kok cek akene ya Tuhan sing menghalangi? Terus Anda diem aja. Ya, karena udah capek. Padahal tujuannya Tuhan. Tak kasih tahu itu cepetan doa. Usirin kabeh setan. Doa, angkat kedua tanganmu ke atas. Pakai otoritas dan kuasa yang dari aku. Supaya semua keluar. Dan ketika engkau berbahasa roh.
Engkau terus berdoa berbahasa roh, engkau rajin terus berbahasa roh. Semua keluar, keluar, keluar. Dan ketika semua keluar, Yesus hadir di tengah-tengah rumahmu. Seorang jubah putih hadir di tengah-tengah rumahmu. Maka keajaiban mujizat terjadi. Ramai mulai orang banyak datang dan datang. Mulai ramai dan ramai dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena di balik semua yang terjadi, Tuhan sedang mau melatih engkau untuk semakin melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang melatih engkau supaya engkau melatih otoritas dan kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu supaya engkau bisa ngusir setan. Engkau tidak perlu datang no pendeta, hamba Tuhan. Tapi engkau punya kuasa sendiri untuk melepaskan, untuk mengusir itu semua. Kuasa-kuasa setan-setan itulah. Coba kalau tempatmu di Amerika, lalu engkau mendatangkan pendeta dari Indonesia, biayanya berapa untuk mengusir setan, iya kan? Tapi kalau engkau dilatih Tuhan, engkau bisa mengusir setannya sendiri. Dan engkau tetap kuat dan gagah perkasa. Dan setannya lari-lari meninggalkan semua rumahmu. Nggak tahan. Kenapa setannya nggak tahan? Karena ada Roh Kudus di situ. Engkau terus berbahasa roh. Ada kuasa Tuhan di situ. Ada terang kemuliaan Tuhan di situ. Maka iblis akan lari terbirit-birit. Semua lari terbirit-birit. Sehingga teranglah seisi rumahmu. Sinar kemuliaan Allah ada dalam hidupmu, dalam rumahmu. Dan Yesus hadir di tengah-tengah rumahmu. Saya jamin ketika Yesus ada di rumahmu, maka semua pintu terbuka. Semua jalan terbuka. Teranglah seisi rumahmu. Banyak orang yang datang ke tokomu. Banyak orang yang berbelanja ke tokomu. Dan tokomu kan ramai. Ya, dan hasilnya luar biasa. Saya pernah saksikan ada seorang anak Tuhan suami istri. Yang awalnya tokonya itu Senin Kemis, saudara. Banyak gangguannya, banyak orang iri hati. Dikirim macam-macam sampai sepi tokonya. Nek sepi sumpek nggak bisa bayar utang karena barangnya itemnya itu banyak ribuan. Ya. Dan ketika dia doa-doa sama saya berkata sama dia, jangan cuma saya datang sini doa. Saya pulang Anda tidak berdoa, sama aja sia-sia. Saya doakan sekarang saya tanya bablas semua, keluar, pergi. Tokomu rame, saya pulang, balik sepi lagi. Tapi Anda harus berdoa, ada kesehatan berdoa tiap hari. Pagi, siang, malam. Sebelum buka toko, sesudah tutup toko. Terus berdoa waktu mengerjakan, ya. Megang laptop sambil nyetel lagu rohani. Sambil memuji menyembah, sambil terus memuji menyembah, terus berdoa. Awalnya ya bisa sebentar-sebentar, sulit lama-lama. Dia merasakan, oh iya AI. Kalau saya nggak berdoa, lagi. Ada aja gangguannya. Tetapi ketika saya mulai berdoa, terus berdoa, mulai ada hasil. Ya, karena rajin terus berdoa dipraktekkan sudah setahun mungkin saya melayani di situ. Ya, ada kemajuan. Dia semakin terus melekat, terus berdoa. Sampai akhirnya dia peka. Dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa dapat penglihatan. Dan sekarang lucu lagi kalau saya ke sana. Anak-anaknya semua minta doa. Ya. Minta doa, boleh doa ya Mak, boleh. Ya saya doain. Dan keluarga ini, dia senang. Kenapa? Karena benar-benar doanya. Ya. Mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan selalu ada dalam usaha pekerjaannya. Dan dia benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Bayangin. Satu hari itu online-nya. Itu 1000 lebih. Sampai supplier itu bingung. Nggak salah kamu pesan barang. Orang lain sepi, kenapa kamu rame? Dia berkata, aku juga nggak tahu. Kok bisa rame segini? Aku juga nggak tahu. Saya ajarin. Ngomong semua karena Tuhan Yesus. Yang memberkati, yang membuat tokomu ramai. Oh iya AI. Iya. Mau diajar, saudara, belajar. Dan dia sekarang kalau ditanya sales, kok bisa ya Ci, tokomu kok bisa rame ya Ci? Aku punya Tuhan Yesus yang bisa membuat tokoku rame. Sales itu nggak percaya. Masa? Kamu percaya nggak percaya? Tapi buktinya kan, aku ambil barangnya itu bisa melompat.
Dari kalau biasanya cuma 2 juta, ini tiba-tiba jadi 20 juta. Bayangin. Orang terheran-heran, terkaget-kaget. Ya. Luar biasa. Dan saya percaya kalau Anda terus mengandalkan Tuhan, nggak cuma tokomu, usahamu, segala sakit penyakitmu apapun, ketika engkau perkatakan yang baik dan benar, engkau deklarasikan, engkau tumpang tangan, engkau yakin dan percaya, doakan sendiri. Engkau yakin dan percaya tangan Tuhan bukan tanganmu lagi. Tangan Tuhan yang menjamah penyakitmu. Tangan Tuhan yang menjamah kakimu. Maka kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, ketika saya mendapat pesan-pesan Tuhan, banyak serangan ditujukan kepada saya. Saya belajar untuk berdoa, dan saya berkata sama teman-teman, bantu doa buat saya ya. Dan saya ajak Anda semua berdoa. Kenapa? 2-3 orang Allah hadir. Kalau 73 orang, luar biasa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan 73 orang berdoa, ada kesatuan. Di situ mujizat terjadi. Di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada lawatan jamahan Tuhan. Dan di situ ada jalan terbuka. Ada keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Segala sakit penyakitmu bablas sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Segala masalah persoalanmu terselesaikan, ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terurai satu-satu yang tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang mengurai satu-satu, semuanya selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu, apapun keberadaanmu, kembali melekatlah kepada Tuhan. Kembali sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Dengan hati yang benar artinya dengan hati yang benar-benar. Tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan. Dengan hati yang mengampuni dan mengasihi, bersyukur dan bersyukur. Relakan, lepaskan. Maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Dan kau akan melihat hasilnya di luar dugaan. Tuhan punya banyak cara. Ya, kalau saya ngomong lagi, saudara ngantuk. Banyak kesaksian. Ada kesaksian banyak dari jemaat Zoom juga. Yang duitnya udah dikemplang habis. Kemplang berapa M. Tetapi Tuhan memberikan cara. Ini begini-begini. Dan dia hitung, dia perhitungan pada saya. Ternyata Tuhan sudah kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi dia merelakan. Dia merelakan Tuhan buka jalan. Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak saudara semua yang ada di sini. Bukan jadi anak Tuhan yang lemah gemulai. Ya. Yang loyo, yang tidak berdaya. Enggak. Anda harus kuat dan gagah perkasa. Anda harus eksis. Anda harus berkemenangan. Anda maju tak gentar. Terus lari-lari sampai pada tujuan. Dan Anda berkemenangan. Anda mendapat piala kemenangan yang dari Tuhan. Orang yang mendapat piala kemenangan tidak cuma pialanya tok. Ada bonus-bonusnya. Bonus rumah, bonus mobil. Bonus semuanya. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya imani ketika saya berkemenangan. Melawan roh-roh yang di udara, bukan darah dan daging. Tetapi melawan roh-roh yang di udara, saya yakin dan percaya ada bonus-bonus yang Tuhan berikan kepada saya. Ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidup saya. Begitu juga dengan Anda semua yang ada di sini. Ketika engkau berkemenangan, engkau akan mendapatkan berkat yang tidak terduga yang dari Tuhan. Engkau diangkat, ditinggikan, dipromosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan engkau akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu terus melekat sama Tuhan, terus bersyukur. Ya, saya undang Ibu Gembala Febanini yang berdoa. Ya, silakan Ibu Gembala yang berdoa. Oh, haleluya. Allahku dahsyat, Allahku ajaib. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Oh, haleluya. Rapakana makaria lama surya lama sangkara makuria. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembala di atas segala gembala yang ada di dunia ini. Engkau yang menggembalakan kami sebagai domba-dombamu. Kami bersyukur Engkau telah, oh Tuhan, melindungi kami sebagai gembala domba-dombamu. Oh haleluya, sampai hari ini kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Cik Lingling. Oh luar biasa Tuhan. Kami pun juga hamba-Mu sebagai hamba-Mu yang lemah tak berdaya. Tetapi Engkau telah ambil alih semua setiap pergumulan yang hamba-Mu alami. Sehingga hamba-Mu bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan telah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Oh Tuhan telah melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan kami yang sembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah keagungan dan kemuliaan. Haleluya, kebesaran. Haleluya, haleluya. Apa yang harus kami katakan Tuhan? Kami mau buktikan kepada dunia. Kami mau ceritakan kepada semua orang. Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Karena dunia tidak hanya mendengar perkataan saja. Apa yang kami bicarakan. Tapi dunia mau melihat kenyataannya. Bukti bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Demikian untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biar mereka iman dan pengharapannya dibangun di atas batu karang yang teguh. Biar mereka tidak mudah goyah oleh apapun. Karena firman Tuhan ini bukan dongeng. Firman Tuhan ini bukan cerita komik. Tetapi ini kenyataan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami mengiring Engkau dengan benar, hidup takut kepada Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan kami dalam keadaan bahaya. Tuhan tidak tinggalkan kami dalam masalah yang kami hadapi. Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu tolong. Semua karena Engkau sehingga membuat indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah bawa kami semakin melekat dengan Engkau. Semakin kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Pribadi-Mu yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah terpaku di atas kayu salib. Menyerahkan nyawa-Mu dan darah-Mu tercurahkan. Untuk kami sehingga tidaklah sia-sia. Kami percaya kami sebagai pengiring-pengiring Kristus yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, firman-Mu dapat menguatkan dan meneguhkan kami. Bagi setiap yang percaya mengandalkan Tuhan, pasti akan mengalami mujizat dan keajaiban. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan urapan-urapan kuasa otoritas sorga, dengan kekuatan-kekuatan haleluya yang dahsyat yang Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan tambahkan karunia ilahi kepada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan karena hamba-Mu sangat-sangat ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Sehingga roh jahat kuasa kegelapan yang hendak menyerang hamba-Mu, maka tidak mampu, tidak bisa. Karena hamba-Mu ada di dalam kuasa-Mu, ada di dalam genggaman-Mu ya Bapak. Hamba-Mu ada di dalam kuasa otoritas surga. Sehingga ada kekuatan yang berdaulat atas hamba-Mu, yaitu kekuatan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan perlindungan kepada hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh bertahan sampai hari ini menjadi kemuliaan bagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa mengcover keluarganya, anak cucu mantunya, pelayanan hamba-Mu, pergumulan hamba-Mu, terus ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan ekstra kekuatan kesehatan, sehingga hamba-Mu tetap kuat, tetap eksis dalam melayani pekerjaan Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu ada kerinduan yang besar, yang hamba-Mu, Tuhan percayakan bahwa Tuhan senantiasa
berdaulat atas hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah manusia, bukan oleh usaha manusia, tetapi karena Tuhan menghendaki kami ada kerjasama. Kalau Tuhan bekerja kehidupan hamba-Mu, maka Tuhan juga menghendaki hamba-Mu terus membawa hidupnya dekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak membiarkan hamba-Mu bergumul sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati pelayanan PD Grace Ministry ini, baik di onset, oh Tuhan, baik di Zoom, maupun oh Tuhan saat pelayanan di Baksos, ataupun pelayanan di Surabaya dan sekitarnya, sampai di luar kota. Tuhan, terima kasih. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu sesuai, oh Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan juga berkati apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu. Tuhan limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Untuk biaya, oh Tuhan, untuk biaya Zoom. Oh Tuhan, untuk biaya, untuk oh haleluya ibadah di onset maupun pelayanan-pelayanan di luar kota. Hamba-Mu membutuhkan dana, karena tanpa dana tidak bisa oh berbuat apa-apa. Karena pelayanan di atas muka bumi butuh dana, butuh keuangan. Oh Tuhan, butuh support dari anak-anak Tuhan yang mengenal Engkau, yang percaya kepadamu. Maka apa yang kami tabur, kami akan menuai. Itu janji firman Tuhan. Yalah, kami tidak menuntut apa-apa. Yang penting kami mau melakukan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang mendukung pelayanan PD Grace Ministry. Diberkati oleh Tuhan. Baik untuk co-host ketiga-tiganya hamba serahkan dengan kesetiaannya sampai hari ini. Sehingga kami dapat, oh Tuhan, mendapatkan kemudahan untuk ikut Zoom. Tuhan, melalui ketiga hamba-hamba-Mu, baik hamba-Mu David, Sylvia, Tuhan hamba-Mu Julius. Tuhan, pakai semakin indah di dalam tangan Tuhan. Untuk mereka melayani Tuhan, kami percaya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan lewat usaha sekulernya, pekerjaannya, profesinya. Oh Tuhan, rumah tangga, hidup nikahnya, anak-anaknya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Masa depan dan perjodohan, oh Tuhan, Kau sendiri akan membawa mereka dalam sukacita bahagia. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, orang tua, anak-anaknya, Tuhan, saudara-saudaranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Grace Lumampau. Boleh setia melayani Engkau di samping pelayanan penggembalaannya. Hamba-Mu bisa menyisihkan waktu untuk bersama-sama kami ibadah Zoom. Sehingga oh pesan-pesan Tuhan melewat beliau ini Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, pakai semakin indah dalam pelayanan penggembalaan keluarganya. Kami serahkan kesehatannya. Terima kasih Bapak Stephen Moses pun diberkati Tuhan bersama Ibu Emilia, bersama seluruh jemaat dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bapak Dr. Habelndun, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pakai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bersama ibu dan keluarga anak-anaknya. Oh Tuhan, tugasnya sebagai seorang dokter, Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Sabto Wibowo. Tuhan juga berkati keluarganya, berkati pergumulannya, usahanya, pekerjaannya, bisnisnya. Tuhan campur tangan supaya semuanya mendatangkan mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa, berkati oh Tuhan Ibu Haleluya Dorcas Ruci, Ibu Deborah, Ibu Rusliana. Tuhan, juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan, Ibu Tan Cokyo. Tuhan, Engkau berkati keluarganya. Tuhan, pakai kami semuanya. Ada kerjasama yang baik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan percaya. Oh, sewaktu-waktu kami dibutuhkan, biarlah kami tetap siap untuk maju terus, pantang mundur. Tuhan, Engkau mau tolong kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, juga mampukan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami. Harus berpikir positif, kami selaraskan dengan pikiran Tuhan. Sehingga kami dapat mengagungkan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Engkau tolong.
Engkau jamah, Engkau lindungi Tuhan, jaga Tuhan anak-anak-Mu. Haleluya, baik. Oh Tuhan Ibu Maria, oh Tuhan Ibu Veronica, Tuhan Engkau mau jamah ada mujizat sembuh apapun penyakit yang dialaminya oleh kuasa darah dan pilur Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Baik, oh Tuhan, saudara-saudara kami yang ada usia lanjut, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, sukacita dan kebahagiaan. Berkati rumah tangga anak-anak Tuhan, berkati dalam pernikahannya. Tuhan pulihkan kalau mereka sedang mengalami masalah keluarga rumah tangga, Tuhan pulihkan kembali. Kalau mereka mengalami bisnisnya, oh Tuhan juga campur tangan supaya ada pertolongan dari Tuhan. Mereka yang kuliah, yang sekolah, diberikan hikmat, akal, budi, dan kepintaran. Supaya mereka boleh mencapai prestasi yang baik sesuai dengan harapan kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya saat kami berseru, Engkau menjawab. Saat kami perlu Engkau, Engkau ada Tuhan. Saat kami meminta, Tuhan memberikan apapun yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ibadah ini akan dilanjutkan sampai pada selesainya. Tuhan berkati hamba-Mu, Cik Ling terus maju terus Tuhan. Apapun serangan kuasa kegelapan roh-roh jahat yang menggunakan manusia-manusia yang sedang, oh Tuhan, dikuasai oleh hawa nafsu pikiran, oh keserakan dan iri hati. Maka kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kuasa-Mu membuat mereka bertobat kembali. Oh Tuhan, takut kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak mengalami hukuman, tetapi mereka boleh dibebaskan dan kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, sertai anak-anak-Mu. Mungkin ada malam hari ini baru masuk ikut haleluya ibadah. Karena mereka selesai bekerja. Tuhan, Kau memberikan sukacita dan damai sejahtera. Izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan, turun tangan buat kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan mujizat dan keajaibannya, pertolongannya itulah berkat-berkat ilahi. Haleluya dari Sang Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya turun atas kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, terima Haleluya. kasih kepada Ibu Gembala Firman ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati, sehat, kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Semangat, Tuhan memberkati Ibu Gembala. Amin. Amin. Sama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan? Ada? Terima Kalau ada, bisa kasih disampaikan. Pendeta Ling firman-Nya yang sangat menguatkan saya. Kita mempunyai iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Kalau kita benar-benar punya iman 100% percaya pada Tuhan, bukan 99 tapi 100%, kita setia, pasti Tuhan ada pertolongan pada kita semuanya. Terima kasih, ini firman malam hari ini sangat menguatkan saya, luar biasa, dan kita harus beriman yang teguh, kuat, iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan iman yang 100% percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih, ini sangat-sangat menguatkan saya. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Ling. God bless you. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gembala Dr. Tan Sosio atas semua yang disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Dr. Tan Sosio dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan
dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, sama-sama. Makasih. Amin, Tuhan berkati. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan, ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Semua memuji menyembah Tuhan, ya. Jangan ada yang berdiam diri. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ada terobosan terjadi, ada percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib.